warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Mas Bintang yang memberi kehormatan saya untuk mengundang di acara ini. Dan saya kira Mas Bintang perlu diapresiasi dengan prakarsa bikin pertemuan yang saya kira jarang atau mungkin baru kali pertama setelah sekian lama di ruangan ini ya. Sebab boleh percaya atau tidak, yang namanya tempat itu punya karakter. Jadi kalau beberapa kali saya kan diundang di depan ya, walaupun pakai tenda, tapi atmosfer itu beda. Kalau di ruang ini mungkin spirit dari penghuni lama yang sudah bertahun-tahun, Pak Subadyo Sastro Satomo atau Om Kio itu memang membawa spirit juga. Menyurup. Orangnya memang militan, tapi visioner dan juga tapi kontemplatif gitu. Tapi juga punya kecenderungan pikiran-pikiran yang praktis. Dan kedua, saya juga perlu apresiasi dalam kaitan di ruangan ini, Guntur 49 ini, itu memang tidak lepas dari spirit atau ruh dari almarhum Subadyo Sastro Satomo sendiri. Dan entah kenapa pertimbangannya, di saat menjelang akhir hayat beliau itu memang menekankan betul pada Tritunggal Soekarno, Hatta, dan Sahrir. Nah, sebelum saya masuk kepada topik yang cukup menarik ini, saya ingin sedikit flashback kepada satu saat ada dialog ini menjelang Indonesia merdeka, dan waktu itu Jepang sudah ada tanda-tanda yang pasti akan kalah dalam perang dunia kedua melawan sekutu. Maka bertemulah tiga anak muda, antara lain Pak Subadyo, Sudarpo Sastro Satomo yang selain aktivis juga adik kandung Pak Badyo, dan satu lagi Dr. Sujatmoko atau Om Koko. Di situ ketiga anak muda ini yang boleh bilang 20 tahun lebih muda dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sahrir itu sangat cukup radikal untuk meminta, intinya tuh ini mau kalah, kita jangan berpihak pada yang ini kalah, jadi jangan terlalu ini ke Jepang, coba agak berpendulum. Dan Bung Karno selalu menghindar dari inti pokok pembicaraan itu. Dan itu mereka berdebat, berdialog hampir 3 jam. Tapi yang menarik, nah ini mungkin relevansi kenapa tiga tokoh ini jadi penting menyatu. Karena Bung Karno di akhir pembicaraan mengapresiasi perdebatan itu dengan mengatakan, terutama kepada Pak Badyo ya, kalau tidak ada Sultan Syahrir, kalian bertiga ini adalah anak didik politik saya. Nah, jadi artinya menarik di sini bahwa Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sahrir hakikatnya tidak ada pikiran yang prinsipil berbeda dan punya kesepakatan yang sama tentang yang namanya tiga hal tadi ya, Indonesia merdeka, perlunya sosialisme yang berwatak Indonesia, dan religiusitas keagamaan yang bersenyawa dengan karakteristik geografis masing-masing daerah. Nah, itu yang menjadi dasar tiga founding fathers ini penting kalau untuk menjawab pertanyaan pertama dari bagaimana menyatukan negeri yang lagi compang-camping kalau bahasa Pak Bintang di topik tadi. Nah, karena itu saya ingin masuk kepada inti persoalan bagaimana menyatukan. Kalau Mas Arbi tadi kan cenderung mengatakan menyatukan langkah. Kalau menyatu langkah, kalau menurut pandangan saya itu adalah second atau third step, langkah kedua atau ketiga. Yang paling fundamental itu menyatukan cara pandang, pola pikir, dan sikap. Gitu. Nah, karena itu, kan tadi Mas Bintang sudah menyinggung soal kembalinya urgensi kembali ke UUD 45 asli. Itu jelas satu hal yang strategis dan penting. Tapi jangan dilupakan bahwa kalau ibarat UUD 45 asli itu kan baru bingkai, rangka. Nah, blue chipnya itu kalau komputer, hard disknya itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi selintas Pak Amir Hamzah sudah menyinggung soal alinea keempat itu ya. Nah, sekarang saya coba review kembali. Pertama itu tadi melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan satu lagi yang tadi lupa disebut, dan ini juga hakikatnya sangat penting, menciptakan ketertiban dunia berdasarkan, nah ini kunci frasenya penting, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya
ini adalah dokumentasi atau tekstualisasi dari peradaban Indonesia selama ratusan atau puluhan abad. Dan itu didokumentasikan cukup dalam tujuan bangsa itu berdiri menjadi negara merdeka dalam 4 hal itu. Nah, apalagi kemudian ditekankan kepada 5 sila, walaupun nggak disebut Pancasila, tapi menekankan kepada mulai dari ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Artinya apa? Kalau itu kita bicara dan sepakat menjadi blue chip. Dan itu yang membuat kenapa sekarang jadi terpecah belah. Karena menjauh dari skema ini atau hajatan ini. Padahal ini harusnya menjadi dasar bukan hanya menyatukan ke dalam, tapi kontra skema menghadapi keluar. Nah, apa inti dari blue chip yang 4 tujuan itu? Berarti negeri kita secara hakiki dan historis berarti 3 hal yang saya sebut di awal tadi. Nasionalisme, kerakyatan, anti kolonial. Nah, itu 1. Jadi nasionalisme aja nggak cukup, tapi nasionalisme, anti kolonial, dan kerakyatan. Kedua, sosialisme berwatak Indonesia. Ini juga frase yang harus tegas. Nggak mungkin kita kapitalis, nggak mungkin abu-abu, harus sosialis. Tapi sosialismenya juga bukan ortodoksi Moskow atau Beijing, tapi juga bukan Eurokomunisme atau sosialis demokrat ala Eropa Barat gitu. Harus dicari, dan munculnya frase itu di Pancasila maupun di dalam pembukaan 45 berarti Bung Karno dan founding father meyakini itu memang sesuatu yang dari benih bumi khas atau topografi bumi Nusantara kita, kalau kita bicara di aspek geopolitiknya. Nah, nasionalisme, kerakyatan, anti kolonialisme, sosialisme berwatak Indonesia, dan ketaatan beragama tapi juga harus bersenyawa dengan karakteristik geografis masing-masing daerah, baik Islam maupun agama keyakinan yang lain gitu. Nah, karena itu Bung Karno mengatakan geopolitik harus jadi jembatan penyeberangan visi misi yang saya gambarkan tadi menjadi implementasi. Nah, termasuk nanti di struktur politiknya, di tatanan-tatanan keparteannya itu harus di dalam kerangka itu. Nah, persoalannya adalah, nah ini menarik, kalau orang selalu nyindir Pak Bintang ini kan tidak ada presiden yang selalu ditentang Pak Bintang gitu. Tapi orang nggak nangkep pesan intinya. Apalagi beliau kan pada saat pasca reformasi kejatuhan Pak Harto. Berarti berita pikirannya itu yang jarang ditangkap dari sikap Pak Bintang yang selalu kontra pada setiap presiden, bahwa reformasi yang harusnya menjadi momentum kontra skema ini muncul tadi dengan spirit pembukaan 45 justru malah menjauh dan bertolak belakang dari 3 hal tadi. Nasionalisme, kerakyatan yang anti kolonialisme tergerus, sosialisme yang berwatak Indonesia tidak diwacanakan atau dipikirkan apalagi diimplementasikan, dan ketaatan beragama yang bertumpu kepada karakteristik geografis masing-masing daerah itu tidak dikembangkan. Yang muncul adalah keagamaan yang diolah pikir, bukan olah rasa, bukan olah intuisi. Yang itu sebenarnya justru menginspirasi kenapa akhirnya Pancasila dan UUD 45 itu lahir. Karena BPUPKI, kalau bicara MPR yang asli yang sebelumnya tadi Pak Bintang udah dihapus hakikatnya. BPUPKI itulah MPR in the true sense of the word, dari kata-kata yang sejati. Kenapa? Di situ ada Ratu Langi, ada Wahid Hasim, ada Haji Agus Salim, ada Latuhar Hari, ada Soekarno, Hatta, Abikusno Cokro Suyoso, Muhammad Yamin. Itu orang-orang kalau di dalam MPR yang sejati, ada utusan daerah, ada utusan golongan, dan itu tidak ada rekrutmen yang direkayasa. Itu lahir dari alami sesuai pergolakan dan perjuangan dalam dinamik pada waktu itu. Nah, itu yang harus diinspirasi di dalam konteks sekarang. Walaupun katakanlah sekarang secara sistemik di luar itu, tapi kita harus secara ruang publik membangun pengkondisian tatanan-tatanan itu. Jadi jangan sedikit-sedikit turun ke jalan, tapi belum matang pikirannya, belum jaringannya, belum tersusun secara terorganisir, dan belum menjadi satu komunitas yang mampu menyatakan sikap saya begini. Ini sudah berlawanan dengan skema pembukaan Undang-Undang 45 gitu. Jadi
boro-boro mengkontra pihak asing, bahkan asing justru mendapat pintu masuk dari reformasi itu, dimudahkan segala hal seperti undang-undang migas, undang-undang kelistrikan, undang-undang penanaman modal asing segala macam yang 2007 ya, yang masih zaman SBY, semuanya itu pintu dam itu kayak dimudahkan oleh sistem yang ada. Nah, di dalam konteks ini saya kira berita pikiran yang dibalik misalnya Mas Bintang selalu kontra pada presiden, harusnya jangan dilihat sebagai persoalan personal dengan masing-masing presiden, tapi menggambarkan berarti sistem ini belum selesai gitu. Dan pentuntasan yang seharusnya seiring Pak Harto kontra skema dari berdasarkan pembukaan dan 45 tadi yang berdasarkan nasionalisme kerakyatan anti kolonialisme, sosialisme berwatak Indonesia, dan keagamaan yang sinergi dengan aspirasi atau karakteristik geografis itu tidak makin menjauh gitu. Nah, ini yang saya kira harus dikembalikan di dalam kerangka Indonesia. Jadi kalau mau menyatukan yang compang-camping tadi bukan sekedar cari tukang jahit gitu kan, tapi menenun nyulam. Berarti dari kita sendiri elemen mana dari tiga itu kita saya lebih ke sosialisme berwatak Indonesia, tenun. Nanti cari pola gerakan tuh ketemu sendiri. Jadi bukan aksi ngumpulin orang gitu, bukan. Membangun aspirasi, jejaring di militer, di sipil itu nanti muncul dengan sendirinya di dalam pergerakan. Sama kayak waktu era 45. Kita jangan melihat soal penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengkloknya. Itu kan modus operandi. Tapi yang menarik ada dinamik dari kaum muda yang umurnya 20 tahun lebih muda dari Soekarno-Hatta, Sahrir, apalagi Agus Salim atau Yamin atau Ratulangi yang lebih sepuh ya. Umur-umur 22, 23 tahun atau 24 tahun yang punya inisiatif dan punya kesadaran bukan hanya kelompok, kesadaran dengan visi kelas bahwa kita ini bagian integral untuk mempercepat proses kemerdekaan. Dan langkah misalnya mencuri Soekarno-Hatta kan maksudnya baik untuk percepatan dan jangan masuk skema Jepang yang udah mau kalah, tapi juga memperjelas sikap dengan para eksponen penjajahan sebelum Jepang, dalamnya Belanda, Inggris dan sebagainya, sehingga sikap itu jelas. Nah, itu yang membuat, ini inspirasi buat gerakan. Pada akhirnya apa? Ketika akhirnya 17 Agustus 45 yang terjadi itu apa sesungguhnya? Rapat BPUPKI yang mulai dari Mei sampai 18 Agustus 1945 itu kan sesuatu yang kayak di DPR MPR gitu. Tapi yang membuat itu percepatan gerakan ekstra parlementer, yaitu apa? Gerakan pemuda yang keberhasilannya mendesak Soekarno-Hatta memerdekakan tanggal 17, bahkan sempat awalnya kan mau tanggal 16 ya. Tapi intinya kan percepatan dan betul-betul menjadi skema sendiri yang di luar Jepang atau Barat, dan itu yang kemudian mengembangkan inisiatif, dan pemuda jadi kuat posisinya di dalam mengawal gerakan orang-orang yang lebih tua tadi gitu. Nah, ini yang saya kira kalau mau dikritik kenapa dalam konteks 45 ini ya, memang kemudian kabinet yang terbentuk awalnya kan bukan yang dimotori oleh Sahrir dan Amir Syarifuddin belakangan, tapi kabinet yang murni dari lahir merupakan duet Soekarno-Hatta. Tapi persoalannya memang di komposisi orang-orangnya itu tidak, ibaratnya gini loh. Situasi revolusioner akan efektif kalau di tangan orang-orang yang berpikiran revolusioner. Nah, orang-orang yang jadi kabinet itu, kecuali 1-2 kayak Ahmad Subarjo yang memang deketan Malaka, atau Hatta Soekarno sendiri yang memang tokoh veteran pergerakan, tapi yang lain-lain itu kan birokrat ya kan, yang berpikiran nggak berani konflik benturan nggak mau benturan, ide-idenya juga nggak ada ide inovasi dan kreatif. Padahal yang dimaksud itu kan diharapkan dari kabinet itu muncul inisiatif para menteri yang inovatif, kreatif, mendobrak tatanan ada mumpung momentum Indonesia sudah merdeka. Nah, tapi karena itu tadi untungnya ada kemudian inisiatif Sahrir, Amir Syarifuddin membangun itu. Nah, problemnya ketika maklumat X45 itu kebablasan karena kalau Hatta waktu teken itu sebetulnya lebih melihat ya ini yang penting terobosan dulu dah.
apalagi DPR belum ada, kita bikin aja Kedip kan sebagai motor penggerak yang mengawal Presiden dan Soekarno-Hatta untuk supaya lebih progresif ya kan. Tapi dalam perkembangan yang muncul ide ya itu yang akhirnya agak menjadi kontraproduktif, menawarkan tatanan multi party system yang notabene itu keluar dari jati diri bangsa karena ke model Eropa atau Westminster political system. Nah, itu yang akhirnya walaupun kemudian terinterupsi waktu Hatta mengambil menjadi merangkap perdana menteri dan wakil presiden sampai Madiun penumpasan Madiun sampai Indonesia merdeka sebetulnya bagus karena udah mengkoreksi langkah-langkah Syahrir Amir yang udah keluar dari rel. Tapi ketika demokrasi parlementer bahkan dengan titik kulminasinya pemilu 55 itu titik balik lagi di mana masalah yang sudah tertata itu jadi kembali ke square one, ke titik one. Nah itu yang sampai akhirnya berkelanjutan walaupun Soekarno sempat membuat solusi jalan tengah sampai akhirnya Nasakom tapi begitu Orde Baru sentralisasi, tapi ini juga tidak dikembangkan ke arah mencari hal yang menjabarkan secara kelembagaan yang tepat dari tiga hal tadi, nasionalisme kerakyatan anti kolonial kayak Pak Harto memang tidak ke sana concernnya gitu kan, apalagi sosialisme berwatak Indonesia yang kemudian dengan dalih untuk mempertahankan status quo, kapitalis liberal yang justru memberi ruang termasuk Berkeley Mafia dan sebagainya gitu kan. Nah keagamaan itu pun dimonopoli ke arah penyeragaman yang intinya bukan soal anti agama tapi melumpuhkan potensi basis-basis akar rumput yang memang ada di keagamaan. Padahal harusnya kan daya spiritual keagamaan itu yang dikembangkan untuk menjadi insan-insan yang kreatif dan inovatif termasuk di dunia politik, mencari hal-hal baru gitu. Nah ini yang karena berkembang, nah Soeharto runtuh seperti yang tadi Mas Bintang katakan, harusnya kalau mengikuti logika ini kan mengkoreksi dan meluruskan kembali ke dalam ini dan jadikan pembukaan 45 sebagai kontra skema. Nah baru bicara kembali ke UUD 45 dan harus diadendum secara hukum tadi seperti apa kan gitu. Nah makanya dari ini harus runtut tahapan-tahapan itu. Nah sekarang kalau menjawab soal bagaimana menyatukan, ya di 3 poin tadi itu harus menjadi dasar menyatukan pola pikir dan sikap dulu. Jadi jangan bicara ke langkah dulu. Sebab kalau tidak, nah ini contoh pra 12 Mei kemarin ini. Nah, Mas Arbi kan ada di lapangan juga, nanti bisa bandingkan. Kenapa dari gerakan mahasiswa yang masif menjelang hari tanggal 12 itu pindah dari istana ke DPR? Menurut saya ada satu skema yang titik lemah dari kalau ya ini bukan kesoalan jatuhin Jokowi aja, siapapun presiden. Kalau tidak ada konsep atau skema yang jelas, itu akan justru masuk ke dalam sasaran kontra intelijen pihak lawan yang harusnya menjadi efektif. Katakanlah kayak dulu Pak Harto kan akhirnya menjadi personifikasi kejatuhan sistemnya. Tadinya buat diharapkan kan awalnya sudah bagus begitu. Tapi kalau konteks Pak Jokowi yang saya tangkap nih, pada waktu gerakan terus ada pindah, itu karena apa? Tadinya kalau di mahasiswa kan ada 3 ya, BEMC, BEM seluruh Indonesia, itu yang paling besar memang dan punya basis yang mengakar. Ada AMI, Aliansi Mahasiswa Indonesia, ada ARM dan beberapa unsur lain. Nah, kalau BEMC kan tekanannya memang tolak 3 periode dan tolak penundaan pemilu. Jadi sebetulnya itu mengembalikan ke sistem. Terlepas itu asumsi dasarnya reformasi, tapi mereka bicara dalam konteks ideal. Nah, yang problem justru yang skema jatuhkan Jokowi ini karena gaduh-gaduh kepentingan ini. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di istana ada satu faksi yang ingin mengganti atau merebut tuas mesin yang tadinya di kelompok lain. Nah, cilakanya mereka karena juga nggak skematik, memanfaatkan yang arus besar dari gerakan mahasiswa itu apa? BEMC. Nah, BEMC dapat info intelijen ini, bilang wah nggak bisa ya, dia akhirnya gerak ke DPR. Yang harus poin di sini apa? Yang berita pikiran dari peristiwa ini yang saya mau sampaikan harus matang. Skema, strategi, rancang bangun sistem sampai ke modus operandi bahkan pengaktoran itu harus selaras.
Kalau ini kan tambal sulam, akhirnya dia bukan hanya dikontra, bahkan dimanfaatkan tadinya untuk perang antar oligarki di istana gitu. Nah itu yang nggak pernah belajar terus nih dari para masa lebih pintar generasi dulu ya, yang apa, entah mereka mudanya ataupun mereka sudah setengah tua, tapi cerdas gitu, bahwa politik itu KIK, kreatif, inovatif, dan kritis. Nah, saya kira dari pelajaran-pelajaran buruk ini juga buat ilmu gitu. Karena orang bijak mengatakan pengetahuan itu nggak ada gunanya kalau tidak jadi wawasan. Dan wawasan itu tidak akan ada gunanya kalau tidak jadi landasan menyusun gerakan yang kreatif dan hal yang baru gitu. Nah, itulah dalam konteks ini kita jangan melihat Jokowi sebagai satu titik ini, tapi implikasi yang terburuk dari tatanan ini. Jadi yang harus diperhatikan, yang harus dikontra bukan orangnya, tapi tatanan ini dan bagaimana itu jadi powerful di kita, people power. Nah, lagi-lagi saya katakan people power itu bukan rusuh sosial, bukan sekedar ngumpul-ngumpulin orang, tapi gerak yang lahir dari jaringan, kesadaran jaringan. Ya itu kayak pemuda yang nyulik Soekarno-Hatta, itu kan jaringan pemuda. Yang ada yang dimain di pers kayak Adam Malik, ada yang main di apa? Tentara peta juga ada, yang apa dimain di apa tuh namanya di kaderisasi politik pemuda di Menteng Raya 31 itu juga ada jaringan itu di media massa. Nah itu semua menjadi satu gerakan yang sinkron gitu kan gitu. Nah ini yang saya kira kalau mau mengembangkan menjabat itu otomatis akan menyatukan, bukan hanya nggak compang-camping, bahkan baju baru yang jauh lebih keren. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya langsung masukin tangan.